Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Ibnu Faikotur Rahman Ardhani. Nota 2202140, kelas MTC 23. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang unsur teknis inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Yang pertama adalah ada unsur teknis utama. Ya, yang pertama A, sistem penerangan. Lampu utama kendaraan dibedakan menjadi dua, yaitu lampu dekat dan lampu jauh. Cara memeriksanya adalah aktifkan lampu utama dan periksa apakah semua lampu utama bisa dimatikan dengan satu klik atau dengan saklar. Lampu dekat ataupun jauh dapat menyala sesuai fungsinya baik kiri atau kanan. Untuk targetnya, angkutan orang umum jalan trayek dan angkutan barang dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang petugas. Yang kedua, lampu penunjuk arah atau lampu sen berfungsi pada saat tuas penunjuk arah diaktifkan. Lampu penunjuk arah menyala dengan berkelip. Angkutan untuk sasarannya angkutan orang umum dalam trayek. Yang kedua, angkutan barang. Eh, Lampu berwarna kuning tua dilakukan oleh sekurang-kurangnya oleh dua orang. Yang ketiga, lampu rem. Eh, Cara memeriksanya adalah berfungsi ketika, berfungsi ketika rem diaktifkan baik kiri ataupun kanan, memancarkan cahaya merah stabil, tidak buram, tidak terganggu oleh pengoperasian lampu lain. Lampu rem berfungsi dengan baik atau dapat menyala baik kiri maupun kanan, dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang petugas. Yang keempat, lampu mundur berfungsi ketika penerus daya digunakan pada posisi mundur atau posisi gigi R. Nilai ukurnya adalah lampu mundur menyala pada saat penerus daya digunakan pada posisi R. Lampu berwarna putih atau kuning muda dilakukan. Untuk pemeriksaan dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang petugas. Yang kedua, yang B selanjutnya adalah sistem pengereman. Ya, pertama adalah rem utama. Caranya dengan jalankan kendaraan dengan kecepatan secukupnya, apakah berhenti pada saat rem diaktifkan. Rem berfungsi dengan baik, ditujukan pada angkutan orang dalam trayek atau angkutan barang. Dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang petugas. Yang selanjutnya adalah rem parking atau parking brake. Caranya, aktifkan rem parkir, gerakan kendaraan secukupnya untuk mengidentifikasi fungsi rem parkir. Dilakukan oleh sekurang-kurangnya oleh dua orang. Yang selanjutnya adalah badan kendaraan. Yang pertama, kondisi kaca depan. Periksa kondisi permukaan kaca depan, apakah ada retakan atau tidak. Permukaan kaca rata, jelas untuk melihat keluar, tidak ada retakan. Diperiksa dengan melihat kondisi kaca depan. Dan selanjutnya, yang D, sistem roda dan ban. Ya, untuk memeriksa kondisi ban yang diperiksa adalah sayatan, penyokan atau benjolan, terungkapnya kerangka kawat atau terpisahnya alur, pemasangan ban sudah sesuai, kondisi tangkai katup dan tepi-tepinya. Untuk penilaiannya tidak ada sayatan, tidak ada bagian mengelupas, tidak ada benjolan. Keempat, keempat ban harus memiliki ukuran yang sama, kedalaman alur minimal 1 mm pada seluruh bagian talapak ban. Untuk mengecek kedalaman alur minimal apabila tidak menggunakan alat adalah dengan cara melihat tanda atau simbol segitiga pada sisi luar ban original. Jika simbol segitiga sudah tidak utuh, berarti kondisi
kedalaman alur ban di bawah 1 mm. Yang selanjutnya adalah perlengkapan. Untuk perlengkapan adalah sabuk keselamatan di kursi pengemudi. Diperiksa dengan cara berfungsi mengunci pada saat dihentakkan secara mendadak untuk tempat duduk pengemudi. Kendalanya adalah jika sabuk keselamatan mengunci pada saat dihentakkan untuk te- tempat duduk pengemudi. Yang selanjutnya adalah dimensi muatan. Dengan cara periksa apakah lebar muatan melebihi lebar bak muatan kendaraan. Periksa apakah tinggi kendaraan beserta muatannya tidak melebihi 1,7 kali lebar kendaraan dengan maksimal tinggi 4.200 mm. Yang ketiga, periksa apakah bobot muatan tersebar di seluruh platform kendaraan. Dimensi muatan harus memenuhi lebar muatan, tidak boleh melebihi bak kendaraan, tinggi kendaraan beserta muatannya tidak melebihi 1,7 kali lebar kendaraan dengan maksimal tinggi 4.200 mm. Bobot muatan harus disebar di seluruh platform kendaraan atau memenuhi aspek muatan. Selanjutnya adalah pemenuhan persyaratan umum, plakat, dan simbol kendaraan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun atau P3. Diperiksa dengan cara apakah kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun atau P3 memenuhi persyaratan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengacu pada keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor 725 garis miring AC titik 302 garis miring DRJD garis miring 2004 tentang penyelenggaraan penyangkutan bahan berbahaya beracun B3 di jalan. Yang selanjutnya adalah unsur teknis penunjang. Yang A, pengukur kecepatan atau speedometer. Diperiksa dengan cara jalankan kendaraan dengan kecepatan secukupnya apakah jarum petunjuk kecepatan berfungsi dengan baik. Dilakukan pada angkutan umum atau angkutan barang. Kendaraan dapat dijalankan oleh pengemudi yang bersangkutan. Petugas mengamati panel pengukur kecepatan. Selanjutnya, sistem penerangan. Lampu posisi. Cara pemeriksaannya adalah berfungsi ketika lampu utama diaktifkan. Lampu posisi penerangan kendaraan dapat menyala sesuai fungsinya saat lampu utama dihidupkan. Dilakukan pada angkutan umum atau angkutan barang. Lampu penerangan posisi berwarna putih, lampu penerangan posisi belakang berwarna merah. Yang selanjutnya adalah bagian badan kendaraan. Yang satu, kaca spion. Periksa apakah terdapat kaca spion berjumlah 2 atau lebih dibuat dari kaca bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat menerangkan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat. Diperiksa pada angkutan umum dan angkutan barang. Penghapus kaca atau wiper. Cara memeriksanya adalah berfungsi pada saat tuas diaktifkan. Indikatornya adalah kedua penghapus kaca atau wiper berfungsi dengan baik, dilengkapi dengan alat penyemprot air, dilakukan pada angkutan umum dan angkutan barang, dengan keterangan kalau wiper harus bagus untuk menghapus kaca dengan bersih. Selanjutnya adalah klakson. Berfungsi pada saat tombol klakson ditekan, mengeluarkan suara pada saat tombol diklakson, tombol klakson sesuai dengan bawaan pabrik. Dilakukan pada angkutan umum dan angkutan barang. Dan bukan tombol klakson tambahan. Selanjutnya adalah kapasitas tempat duduk. Kesesuaian kapasitas tempat duduk disesuaikan dengan bukti lulus uji perkala kendaraan bermotor. Jumlah tempat duduk harus sesuai dengan yang tertulis dengan bukti lulus uji perkara dengan kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya adalah perlengkapan kendaraan bermotor. Yang pertama, ban cadangan. Periksa apakah ban cadangan tersedia dan memiliki ukuran yang sama dengan ban yang terpasang pada kendaraan. Ban cadangan tidak
dalam keadaan rusak, terkempes, dan kedalaman alur minimal 1 mm. Yang selanjutnya adalah segitiga pengaman. Periksa apakah terdapat segitiga pengaman. Terdapat segitiga pengaman berwarna merah dengan jumlah paling sedikit 2 buah, mengeluarkan cahaya pada saat terkena sinar lampu pada malam hari. Selanjutnya adalah dongkrak. Periksa apakah terdapat dongkrak dan dapat berfungsi dengan baik dengan dicoba mengaktifkan dongkrak secukupnya. Selanjutnya adalah pembuka roda. Periksa apakah terdapat pembuka roda. Diperiksa pada angkutan umum dan angkutan barang. Selanjutnya adalah lampu senter. Periksa apakah terdapat lampu senter dan dapat berfungsi dengan baik. Lampu senter paling sedikit 2 buah dan dapat berfungsi dengan baik. Yang selanjutnya adalah fasilitas tanggap darurat. Yang pertama, pintu darurat. Periksa apakah terdapat pintu darurat untuk mobil bus yang mempunyai jumlah duduk sekurang-kurangnya 27 buah dan pintu darurat dibuka minimal lebar 430 mm. Terdapat pintu darurat dapat berfungsi terda- dan terdapat pada penunjuk cara membuka yang seharusnya terdapat pada angkutan umum dalam trayek. Yang selanjutnya adalah jendela darurat. Periksa apakah terdapat jendela darurat sekurang-kurangnya 1 buah pada sisi kanan dan kiri untuk tempat duduk tidak lebih dari 26 buah kursi. Dua, 2 buah pada sisi kanan dan kiri untuk tempat duduk berjumlah 27 sampai dengan 50 buah kursi. Tiga buah, 3 buah pada sisi kanan dan sisi kiri tempat duduk berjumlah 51 sampai 80 kursi. 4 buah pada sisi kanan dan sisi kiri untuk tempat duduk lebih dari 80 buah kursi. Ukuran jendela darurat minimal 2 buah pada sisi kanan dan kiri untuk tempat duduk berjumlah 27 sampai dengan 50 kursi. Terdapat jendela darurat dan tidak ada penghalang. Selanjutnya adalah alat pemukul kaca atau martil. Periksa apakah terdapat alat pemukul atau pemecah kaca atau martil yang terpasang pada tiap jendela. Paling sedikit berjumlah 1 buah di setiap satu jendela atau sisi jendela. Palu atau martil pada salah satu ujungnya berbentuk lancip. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.